di mana Hawkman datang membawa mayat seorang pria yang ternyata adalah... Ini adalah isu pertama dari Absolute Evil dan mari kita mulai. Cerita ini dibuka pada tahun 1951 di mana curiga kalau paham komunis menyebar di kalangan masyarakat. House Un-American Activities Committee atau UAC memanggil para hero untuk diwawancarai, yang salah satunya adalah Hawkman. Mereka ingin agar Hawkman menyerahkan identitasnya kepada mereka, yang ditolak oleh Hawkman, tapi dia akan memberitahu siapa aja orang Amerika yang berafiliasi dengan komunis karena itu menyenangkan. Di masa sekarang, Oliver Queen aka Absolute Green Arrow saat ini sedang berlatih di Arrow Cave-nya sambil teleponan dengan Roy Harper. Roy menanyai Oli apakah benar dia akan mengejar Jubal Slade, yang dibenarkan Oli karena Jubal memiliki satu pulau yang dia gunakan untuk ngepeod, dan karena dia juga sudah menyuap polisi serta pengadilan, tidak akan ada yang bisa menyentuhnya, jadi dirinya harus melakukan sesuatu. Roy nampaknya tidak setuju kalau Oli melakukan itu, yang membuat Oli merasa apa gunanya semua uang yang dia miliki kalau bukan untuk ini, karena orang-orang seperti Jubal adalah penyakit di masyarakat yang menghancurkan mereka dari dalam. Tapi Roy nampaknya masih tidak ingin Oli melakukannya, yang membuat Oli terlihat marah karena dia merasa kalau inilah cara dia mengubah dunia dan inilah tujuan hidupnya. Di sisi lain, Hector Hammond terlihat menerima telepon dari Jubal yang khawatir soal Oliver, tapi Hammond menenangkannya. Dia merasa kalau Oli tidak akan bisa apa-apa karena yang Oli inginkan hanyalah merasa benar, dan apa yang terasa benar selain kekalahan. Hammond meyakinkan Jubal kalau dia bisa mengatasi Oli dalam waktu sebulan selagi Jubal memberinya $5 juta karena dia adalah orang yang paling paham sifat Oliver. Setelah teleponan, Hammond terlihat masuk ke dalam ruangan untuk menghadiri sebuah pertemuan yang terlihat sangat rahasia karena alat komunikasi dilarang masuk. Dia langsung disambut saat masuk ke dalam ruangannya, yang ternyata ruangan itu berisikan villain-villain dari Absolute Universe. Ada Ra's al Ghul, Veronica Kell, Dr. Eleanor Thorne, dan juga The Joker. Hammond yang merasa ini terlalu serius mencoba sedikit bercanda, tapi Ra's menghentikannya, menyuruhnya serius dan jangan bicara kecuali soal pekerjaan. Dr. Thorne juga setuju akan itu karena waktu mereka ini lebih berharga daripada berlian, yang juga disetujui oleh Joker karena dia sangat benci bercanda. Thorne pun meminta Cale untuk mulai, yang dimulai oleh Cale dengan sebuah presentasi yang memperlihatkan Wesley Dodds, seorang ilmuwan dari tahun 1939 yang menjadi kaya setelah menemukan senyawa anestetik baru. Dan tak lama kemudian, seorang detektif bertopeng bersenjatakan gas tidur yang disebut Sandman muncul di masyarakat, tapi tidak butuh waktu lama bagi pemerintah untuk menemukan koneksi di antara keduanya, bahkan sebelum Wesley ditemukan tewas di labnya dengan luka tembak di tubuhnya. Setahun kemudian, pemerintah berhasil menemukan gas anestetik mematikan yang membuat teori konspirasi baru kalau gas itu dibuat berdasarkan notes milik Wesley, tapi yang penting, gas itu membuat Amerika menang dalam perang. Di tahun 1942, Ted Grant, seorang petinju profesional, menjadi Wildcat untuk membersihkan namanya setelah dituduh membunuh. Perlahan-lahan dia menghabisi penjahat-penjahat kecil sampai menengah, tapi ketika mendengar seorang inspektur disuap untuk tutup mulut soal keamanan di pabrik gasnya, Ted Grant malah mengambil bagian dari suap itu dan pensiun sebagai vigilante sampai tewas dengan damai di umur ke-81. Cale memberitahu kalau 16 orang mati di pabrik itu dalam 5 tahun setelahnya, tapi karena Amerika menang perang berkat gasnya, mungkin aksi Ted Grant bisa dianggap heroik. Di tahun 1951, Iron Munro, seorang stuntman film, dirumorkan bisa menghentikan peluru dan lebih cepat dari kereta, yang membuatnya menjadi superhero demi keadilan, tapi setelah menolak kooperatif dengan UAC, bahkan menghina McCarthy, Iron Munro berakhir menjadi gelandangan dan tinggal sendirian di Gurun Nevada, sampai akhirnya dia tewas setelah militer salah tempat uji coba senjata kimia yang menghancurkan paru-parunya.
Cale mengatakan kalau ini adalah 3 dari ratusan contoh yang ada, yang menegaskan kalau sepanjang sejarah selalu ada orang yang bertindak di luar status quo, dan status quo selalu menangani mereka, membuat orang-orang lupa akan mereka, tapi sekarang mereka kembali. Seorang wanita dari neraka yang disebut Wonder Woman muncul di Gateway City, mengalahkan makhluk bernama Tetracide, tapi yang mengkhawatirkan adalah bagaimana orang-orang mengikutinya, yang membuat dia bertanya-tanya apakah Wonder Woman ini menggunakan mind control. Pria yang disebut Superman juga mengganggu Lazarus Core di Brazil, di mana Superman ini mampu bertahan dari serangan artileri, bisa melebur tank dengan matanya, dan entah bagaimana dia juga mempengaruhi agen Peacemaker untuk menolak Brainiac algorithm dan menulis laporannya sendiri. Di Gotham juga muncul orang serupa yang sepertinya adalah manusia, tapi dia mendefinisikan ulang apa yang manusia bisa, karena orang ini bisa menghilang layaknya hantu dan menggunakan kapak di dadanya. Mendengar ini, Joker bergumam kalau orang ini juga tidak mengambil uangnya yang dibenarkan oleh Cale. Namun, bukan cuma mereka bertiga, benda asing yang jatuh ke Evergreen juga telah mengubah segelintir orang, eksperimen di Fort Fox juga mengubah seorang remaja, dan masih ada kemungkinan lain di luar sana yang mungkin mereka belum tahu. Tapi yang pasti, orang-orang ini berbeda, mereka lebih berbahaya dari pendahulunya karena mereka bisa menginspirasi orang, seperti agen Peacemaker yang mengabaikan protokol sampai polisi yang enggan menjalankan tugasnya. Dan ini adalah penghinaan, menghina keteraturan di dunia, dan jika dibiarkan, maka segalanya akan hancur. Sebelumnya mereka bisa mengatasi orang-orang seperti ini sendirian, tapi sekarang itu tidak mungkin, dan kalau mereka tidak bekerja sama, maka monster-monster ini akan menghancurkan dunia. Mendengar itu, Hammond menolak. Dia merasa kalau dirinya bisa mengatasi Green Lantern sendirian, jadi dirinya tidak butuh bantuan. Tapi mendengar itu, Ra's meminta Cale memperlihatkannya, yang membuat Cale memanggil Hawkman, di mana Hawkman datang membawa mayat seorang pria yang ternyata adalah Oliver Queen. Ra's mengatakan kalau beginilah cara mereka akan menyelesaikan masalah. Mereka hanya butuh sehari daripada sebulan, tanpa pertemuan, tanpa basa-basi, dan tentu saja tanpa bercanda. Melihat mayat itu, Thawne menanyai apakah ini semacam ancaman, tapi Cale berkata bukan. Ini adalah demonstrasi apa yang kekuasaan bisa lakukan untuk uang, dan apa yang uang bisa lakukan demi kekuasaan. Cale mengatakan dia tahu betapa sulitnya Thawne mencari informasi soal eksperimennya yang kabur. Dia tahu berapa uang yang Hammond keluarkan demi mengambil alih peristiwa di Evergreen. Tapi selanjutnya, itu tidak akan terjadi karena yang mereka perlu lakukan hanyalah satu telepon. Mendengar itu, Thawne masih ragu karena kalau dua orang menginginkan hal yang sama, mereka pasti harus bertaruh. Jadi dia setuju pada perkataan Hammond, mereka tidak perlu bergantung satu sama lain, apalagi mereka juga tidak berteman. Joker membenarkan kalau mereka tidak berteman, tapi dia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat rahasia, yang kalau informasi ini keluar dari ruangan ini, dirinya akan mengambil langkah serius. Tapi tanpa dia tahu, dari kacamata Ra's al Ghul, Brainiac memperhatikan mereka. Joker mulai menjelaskan kalau para saintis percaya jika God Particle adalah bagian terakhir dari kuantum mekanik, partikel yang menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, tapi nyatanya mereka salah. Karena tahun lalu, ilmuwannya menemukan partikel yang benar-benar menjadi akhir dari kuantum mekanik yang diberi nama Omega Particle. Saat diteliti, Omega Particle akhirnya menjelaskan fundamental dari alam semesta mereka. Partikel inilah yang menjadi pondasi awal dari segala hal, dan sekarang mereka tahu perilakunya, mereka tahu reaksinya, dengan apa dia bereaksi, dan partikel ini juga memiliki dimensi spiritual serta dimensi moral. Thawne pun menegaskan apakah Joker benar-benar mengatakan kalau sebuah partikel mengerti mana yang buruk dan baik, yang membuat dia merasa kalau Joker bercanda. Tapi Ra's mengatakan tidak, Joker tidak pernah bercanda dan meminta yang lain untuk mendengarkan. Joker melanjutkan kalau kekuatan fundamental di alam semesta bergerak dalam satu arah, dan sekarang kita juga tahu tatanan sosial juga sama.
Kita semua tahu kalau gravitasi mempengaruhi segala hal, sungai mengikuti arus, benda selalu jatuh, manusia terikat dengan bumi, dan mereka tidak percaya manusia bisa terbang. Namun, dengan penemuan ini, mereka juga harus menerima fakta kalau ada moral gravitasi di dunia yang menahan segala sesuatu pada tempatnya. Dunia ini punya tatanan yang sudah ditentukan, yang kaya akan makin kaya, yang miskin akan semakin miskin, serta ada orang yang lahir dengan kartu bagus dan juga yang tidak. Tapi ini semua bukanlah kebetulan, melainkan rancangan. Joker menegaskan kalau orang-orang yang kalah dalam kehidupan seringkali memberontak. Mereka merasa kalau dunia tidak adil, padahal sebenarnya dunia memang adil. Ada tatanan alam yang dijaga oleh sesuatu di atas mereka, dan orang-orang anarkis seperti Oliver yang menentang tatanan alam, dia sebut sebagai injustice, ketidakadilan, dan ketidakadilan harus dilawan, harus dihancurkan, dan mereka tidak akan kalah karena Tuhan ada di pihak mereka. Joker menegaskan kalau mereka memang tidak berteman, tapi mereka bisa beraliansi, mengawasi orang-orang dari atas, dan mereka bisa memastikan kalau alam semesta akan bergerak ke arah justice. Jadi dia ingin mereka bersulang untuk dunia yang tertib dan bersulang untuk Justice League. Sementara itu di Lazarus Core, Brainiac terlihat takjub akan penemuan Joker dan berterima kasih pada Mirror Master karena berkatnya dia bisa melihat itu. Mirror Master berkata kalau dia tidak butuh terima kasih karena yang dia inginkan adalah penjelasan soal Mirror World-nya, kenapa dan bagaimana dunia itu terhubung dan merefleksikan dunia ini. Tapi Brainiac hanya menjawab iya sambil berkata kalau dunia butuh keseimbangan, seperti bagaimana ego Hammond menyeimbangkan ego dari Rush dan Hawkman, skeptis Mathon menyeimbangkan Kale yang optimis, tapi mereka belum punya seseorang yang bisa menyeimbangkan atau merefleksikan Joker. Namun, ada satu nama yang dia lihat dari Prime Earth atau Mirror World-nya, dan agar Justice League sempurna, mereka membutuhkan orang itu. Di sisi lain, di depan hamparan rumput, sepasang kekasih terlihat sedang menikmati teh mereka, sampai telepon dari sang pria mulai berdering, di mana pria itu adalah Absolute Lex Luthor.